pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Dan ternyata telepon yang saya tunggu tidak berdering-dering. Kamu mau di taman siapa? Lagi pengen dapat jabatan apa? Kira-kira ditagih telepon tukang kredit barangkali? Iya, sebenarnya itu sih yang saya tunggu. Ya, tentunya gonjang-ganjing kabinet. Kontroversi seputar kabinet menjadi isu yang hangat dan menggemaskan juga bagi warga Indonesia, diaspora Indonesia di luar negeri. Dan di sini juga masyarakat di sini juga ikut loh, itu wah ikut siapa saling main tebak siapa, kemudian siapa yang jadi ini jadi itu, jadi seolah merasa dekat dengan tanah air ketika ada momen politik yang besar seperti ini. Seru ya. Nah, ini tentunya gonjang-ganjing kabinet apakah juga dirasakan atau apakah juga terjadi di Amerika Serikat? Kalau di Amerika gonjang-ganjingnya kecil sekali, bahkan mungkin kalau Mbak itu mungkin nggak terdengar ya. Karena sebenarnya jadi memang sebenarnya sama dengan di Indonesia karena sistem presidensial. Di Amerika penentuan siapa yang menduduki kabinet adalah juga hak prerogatif presiden. Namun bedanya di sini kan mungkin karena partai politik lebih sederhananya dua, jadi memang tidak diwarnai dengan tarik-menarik yang alot. Jadi biasanya memang juga tidak harus ada apa ya, kalau misalkan politik transaksional tidak harus seperti itu. Memang persamaannya adalah hak prerogatif presiden. Perbedaannya mungkin ada beberapa perbedaan. Yang pertama tadi bahwa politik transaksional tidak sekental di Indonesia karena hanya ada dua kubu Partai Republik dan Partai Demokrat. Dan biasanya kalau presidennya dari Demokrat, sebagian besar menterinya juga dari Demokrat. Demikian pula sebaliknya. Meskipun ada pengecualian ya Pria. Contohnya Presiden Obama waktu masa jabatan pertama itu melanjutkan Menteri Pertahanannya Presiden Bush, Robert Gates. Perbedaan kedua juga adalah tidak ada tenggat waktu. Kalau di Indonesia kan 14 hari setelah pelantikan itu harus menunjuk menteri atau menyusun kabinet. Di sini tidak ada. Jadi terserah presidennya kan ya. Terserah presidennya kapan mengumumkan dan tidak harus selalu sekaligus serentak, semuanya. Tidak ya. Kemudian perbedaan yang lainnya di Amerika Serikat itu kan ada 15 kementerian ya, 15 menteri dan 6 pejabat setingkat menteri. Dan setiap kali ada presiden baru itu tidak banyak terjadi restrukturisasi atau pembentukan. Jadi mengurangi atau menambah itu tidak terjadi di sini ya. Karena itu kenapa? Karena memang undang-undang tidak membolehkan itu ya kalau tidak salah ya. Kalau misalnya memang ada penambahan itu harus lewat persetujuan Kongres dan itu biasanya jarang sekali dilakukan. Yang terakhir kali dilakukan itu setelah 9/11 serangan 11 September. Kemudian pemerintah Amerika Serikat membentuk departemen baru yaitu Department of Homeland Security, keamanan dalam negeri ya. Kemudian juga perbedaannya kalau di Amerika calon menteri yang sudah ditunjuk oleh presiden harus mendapatkan persetujuan dari Senat. Ya, kalau di Indonesia kan tidak ya. Dan biasanya memang hampir sebagian besar menteri yang dipilih oleh presiden itu disetujui oleh Senat, kecuali ada kasus khusus ya misalnya. Contohnya misalnya pada saat Presiden Obama kemarin tahun 2009 ada 2 menterinya, yaitu 2 calon menterinya, Tom Daschle calon menteri kesehatan dan Bill Richardson calon menteri perdagangan ya kalau nggak salah, yang kemudian menarik diri karena dianggap rekam jejaknya kurang bersih. Ini dalam arti pernah menerima uang berlebihan dari donor kampanye politik misalnya, pernah melakukan kegiatan lobby. Pokoknya kalau tidak dianggap cukup bersih sehingga akan lolos di Senat, biasanya itu justru diminta untuk mengundurkan diri. Memang biasanya kriteria korupsi di sini memang bukan kriteria utama seperti di Indonesia menjadi menteri atau pejabat, karena memang sedikit ya yang pejabat. Karena memang sudah bukan menjadi masalah utama. Kalau kriterianya gimana Pak? Di Indonesia kan mesti kemarin ada kontroversi, ada debat lah masalah yang profesional dan politisi. Nah di sini ini apakah itu juga tergantung selera presiden atau memang ada mungkin persyaratan yang biasanya sebagian besar teknokrat ya, tapi kalau jabatan-jabatan seperti Menlu, ya kan, biasanya itu adalah jabatan dengan pertimbangan-pertimbangan politik, seperti misalnya Barack Obama merangkul rivalnya dulu Hillary Clinton. Kemudian juga Menteri Pertahanan juga ya misalnya kan, jadi mungkin orang yang loyalis, dan sekarang kan seperti Hagel itu dari Partai Republik gitu ya. Betul. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan transaksional, tapi karena partainya cuma 2 dan juga karena Amerika Serikat merupakan negara federal sehingga kekuatan pemerintah pusat itu tidak sekuat di Indonesia, katakan misalnya, karena kekuatan negara bagian itu juga harus dipertimbangkan. Jadi mungkin ada ada perbedaan-perbedaan tertentu di mana politik transaksional tidak terlalu kental dan kuenya pun, kue untuk bagi-bagi kue juga tidak terlalu banyak besar. Jadi yang harus dibagi siapanya tidak terlalu banyak itulah intinya. Yang kepingin kue tidak terlalu banyak intinya. Seperti itu pemirsa, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi Anda perbandingan mengenai gonjang-ganjing kabinet di Indonesia dan di Amerika Serikat. Untuk sementara ini kami pamit dulu, saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.